Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam Komal Jenis Marley ya. Di Komal ini yaitu dialog lintas agama dengan tema Why do Christians worship a man? Jesus himself says that the only true God is the Father. Oke, pertama-tama yang perlu kita ketahui dalam aturan perdiskusian dialog lintas agama part 7 ya malam ini adalah sesi pertama, kedua peserta itu mendapatkan waktu 3 menit untuk bernarasi, sesi pertama. Terus sesi kedua, kedua peserta berhak untuk bertanya 3 pertanyaan dan 1 kali penyanggahan selama 2 menit. Dan kemudian lawan bicara 1 kali menjawab selama 3 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Dan untuk informasi, yang sesi kedua ini puasnya atau tidak jawaban, itulah jawabannya agar tidak membuang waktu. Dan ketika dijawab, selesaikan jawabannya dengan baik tanpa ada yang interupsi. Jika ada yang interupsi, akan diskualifikasi. Kecuali host dan mods, itu juga ketika ada konfirmasi kepada peserta diskusi, memastikan tidak adanya memutarbalikkan sesuatu atau hal lainnya. Terus yang ketiga, TikTok-kan selama maksimal 30 menit ya, kurang boleh, lebih boleh, itu tergantung situasinya nanti. Nah, sesi keempat, kesimpulan peserta diskusi itu dapat waktu masing-masing 5 menit ya. Dan semua harus dari persetujuan host. Terus sebutan tuh harus rekan, bapak, abang, saudara agar lebih sopan. Tidak ada menang kalah karena tujuannya diskusi. Penilaian ini diserahkan ke netizen. Tidak saling menghujat atau head hominem ya. Jika ada host dan mods wajib menegur ya. Nah, komennya akan dimatikan saat debat jika mengganggu ya. Acara voting ini kemudian acara voting netizen pun boleh siapa yang bagus diskusi dan datanya ya. Dan terus ya, kalau misalkan ini resmi dan saya membuka kesempatan bagi netizen jika mau berpartisipasi dalam bentuk hadiah untuk para peserta dialog lintas agama yang bagus dalam hal data dan lain-lain. Kalau mau menyumbang koin silahkan, kami bisa terima. Dan dengan dukungan yang diberikan itu akan menjadi bagian penting dalam mensukseskan acara ini. Semoga semoga kalian yang di bawah ini berkontribusi sekecil apapun itu dapat memberi nilai kebaikan. Oke, Bang Ananias saya serahkan kepada mod sekarang. Silakan. Ya, tolong kolom komentar jangan dimatikan, itu mengangkat mengangkat situ TikTok, mengangkat live TikToknya, jangan dimatikan itu. Hadiahnya apa ini? Berdiskusi jangan terpengaruh aja gitu. Hadiah malam ini apa, host? Interupsi. Untuk yang kenapa? Interupsi. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hadiah piring cantik. Hadiahnya kaos ya, hadiahnya kaos yang menang. Dari saya ya. Oke. Silakan Bang Ananias diatur ya perdiskusian ini. Gimana Bang Gabriel supaya kita cepat mulai? Interupsi. Oke, mulai silakan. Ya, silakan. Oke. Saya minta agar judulnya ditambahi agar berimbang. Oh ya. Why does Christian worship Jesus? Human artinya kenapa orang Kristen menyembah manusia? Ditambah. Dan kenapa orang Islam menyembah Allah? Oh, menyembah gitu. Oke lah, ya, 2 arah. Oke, silakan, tak apa-apa. Oke. Boleh. Bagus silakan, itu. Bagus malahan. Oke, Bang Ananias diatur. Oke, kita mulai ya. Itu perdiskusian ini moderatornya Bang Ananias, tolong jangan berbicara semuanya kecuali host, moderator dan 2 peserta. Oke, silakan. Aku belum bisa atur waktu loh. Kalau ada yang ngomong saya turunkan ya. Oke, silakan. Bentar dulu, aku jadi ini dulu, jadikan moderator dulu. Belum bisa atur waktu. Oh iya, sebentar. Aduh, sebentar. Jadi moderator. Bisa. Tadi aku barusan debat dengan yang namanya orang Yosua ya, di roomnya Bang Dalbo, tapi lagi asik, malah rungkat. Oke, silakan Bang Ananias ya. Siap Bang Ananias? Oke, sudah kita mulai perdebatan kali ini dengan tema mengapa orang Kristen menyembah manusia dan mengapa Muslim menyembah Allah. Nah, kita kasih dulu mungkin siapa yang mau memulai ini 3 menit ya. Oke. Sesi pertama 3 menit. Siapa dulu? Silakan Bang, ini saya menghormati. Oh ya, Bang Gabriel. Bang Gabriel memulai dalam waktu 3 menit. Setelah Anda bicara, waktu jalan. Oke, terima kasih rekan-rekan yang terhormat.
Saya Gabriel dari kekristenan. Yang pertama, saya sangat bangga dan sangat bersyukur lahir dalam keluarga kekristenan, dan saya sangat bersyukur Tuhan Yesus memilih saya menjadi anaknya, yang mana saya mendapat keselamatan, jaminan atas keselamatan. Berikutnya, kenapa saya menuhankan Yesus Kristus yang adalah anak manusia? Jika dia anak manusia, pastilah dia manusia. Benar, Yesus itu manusia sejati dan Allah sejati. Pertanyaannya, apa dasar saya menuhankan Yesus? Lukas 2 ayat 11. Bukan saya yang mengatakan dia Tuhan, tetapi malaikat di Bethlehem Efrata yang menyatakan Yesus Tuhan, yang memberitahukan langsung Yesus Tuhan. Apa kata malaikat itu? Dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di situ malaikat mengatakan bahwa yang lahir itu, bayi yang lahir di palungan itu adalah Yesus. Itu data pertama. Data kedua ini langsung setelah Yesus bangkit dari kematian, di Yohanes 28 ayat 18, ya, itu Yesus langsung ngomong ini. Ketika dia bangkit dan akan terangkat ke surga, dia ngomong sama murid-muridnya, katanya begini, kepadaku, kata Yesus nih, kepadaku telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi di situ Yesus ngomong bahwa kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini kata dia. Yang berikutnya data ketiga sebagai data dasar, yaitu di Wahyu 1 ayat 8, ketika penglihatan Yohanes anak Zebedeus kepada penglihatan yang diberikan Yesus kepada Yohanes anak Zebedeus tentang wahyu di hari depan. Apa kata Yesus kepada Yohanes? Bahwa akulah, ini Yesus yang ngomong ini, akulah yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang paling menggelegar, kata-kata Yesus adalah yang maha kuasa. Yesus berkata, dia maha kuasa. Jadi ketiga dasar ini menjadi dasar kekristenan kami, terkhusus aku. Yang pertama, ucapan malaikat yang ngomong, dia yang lahir itu adalah Tuhan. Yang kedua, ucapan Yesus langsung, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Detik ini, Yesus berkuasa di surga. Waktu habis. Luar biasa. Gabriel memaparkan Tuhan Yesus ya. Ini suaraku kok mendem ya. Bentar. Cek. Oke, lanjut ke Muslim. Bang Filipus, silakan presentasikan secara padat, singkat, menit tadi ya. dan 3 rinci. menit ya tadi. Tes dulu suaranya. Ya, tes 1 2 Oke, 3 3 2 1 oke. 3 dalam 1 1 Kita dalam. mulai setelah bicaranya Bang Filipus. 3 menit ya, 3 menit ya. 3 menit apa 2 menit nih, teman-teman? 3 menit. 3 menit. Kita Oke. ulang lagi. 3 menit. 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azim, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu salasah. Shadaqallahul azim wa rasulillahil karim, amma ba'du. Nah, baiklah, pernyataan dari Bang Gabriel tadi itu bagus sekali dan saya menghargainya sebagai suatu prolog yang sangat elegan di awal diskusi kita yang epik dan akademis malam ini. Nah, mengapa kami menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ayat yang kemudian tidak ada ya disebutkan oleh sahabat kita Gabriel, yaitu di mana ketika mereka beralasan menyembah Yesus karena Yesus menyuruh menyembah hanya kepada dirinya saja, yaitu Yesus saja,
Itu tidak pernah ditemukan dalam Bible. Tetapi kenapa kami orang Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam surat At-Toha ayatnya yang ke-14 jelas sekali mengatakan bahwa ya, sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Aku ini Allah. Aku ini Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat atau bersyukur kepada aku. Ada ayatnya, Toha ayat 14. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, namun saya tampilkan satu aja walaupun Bang Gabriel tidak menyertakan ayat dalam prolognya. Sehingga membuat kami orang Islam kemudian meyakini bahwa Allah itu layak disembah dan hanya kepada Dialah sesembahan itu disampaikan. Apakah orang Islam taklid buta tanpa memperjelas, tanpa membuktikan, tanpa menyelidiki bahwa ini yang menyuruh kita menyembah ini benar enggak Tuhan? Benar enggak yang mengatakan ini benar enggak dia Tuhan satu-satunya yang layak disembah? Dalam beberapa ayat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala membuktikan kata-katanya bahwa dia adalah yang maha tahu dan apa yang dia katakan terjadi sesuai dengan apa yang disebut dengan pembuktian-pembuktian saintifik maupun teknologi pun tidak akan pernah berbantahan dengan kebenaran yang dikatakan oleh Allah. Dan ketika perkataan atau firman itu disampaikan lalu ditelaah oleh manusia sehingga manusia mendapatkan kebenaran, maka manusia yang berpikir, manusia yang selesai ya. Itu sudah habis ya. Perhatikan waktu di layarnya, nanti akan muncul itu. Nah, ini silakan. sesi kedua. Masuk ke sesi 2. Mulai bertanya dari Bang Gabriel. Siapkan pertanyaan tersulit untuk Bang Filipus. Nanti untuk bertanya 2 menit. Jadi bangun narasi dulu berdasarkan dalil-dalil yang dipahami Bang Gabriel dan pertanyakan itu ke Bang Filipus. Ya. Siap? Ada 3 pertanyaan nanti. Nanti Bang Filipus akan menjawab. Kemudian Anda berat menyanggah jawaban itu. Kemudian Waduh, aku nggak bawa. Aku Bang nggak bawa Filipus hati. membantah lagi. Dan nanti masuk pekan 2, pertanyaan kedua. Dan seterusnya, nanti 3 aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Karena itu udah malam nih, atau 2 aja lah pertanyaan nanti ya. Karena habis pertanyaan nanti sesi ketiga itu debat, jadi adu congor nanti. Tokan lah. Oke, Itu Bang Gabriel, siapin pertanyaan tersulit untuk Bang Filipus. Waktu berjalan setelah Anda bicara. Bahasan kita ini adalah tentang ketuhanan. Jadi, saya mau bertanya kepada Bang Filipus sebagai orang Islam Muslim. Tuhannya Bang Filipus kan Allah Subhanahu wa taala dengan berkata akulah Allah. Kalau benar memang Allah ini adalah Tuhan, berikan saya bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menunjukkan esensinya atau keberadaannya kepada Muhammad atau kepada manusia lain, bahwa memang dia benar-benar ada. Udah. Ya. 1 menit. Oke. Bangun premisnya Bang Pak Gabriel. Udah cukup. Kan saya bukti bahwa Allah itu ada dalam sebuah peristiwa. Apa peristiwa yang menunjukkan Allah itu ada? Yang dibuktikan oleh manusia, baik itu Muhammad atau siapa saja. Dia ikut dalam sebuah peristiwa. Udah. Begitu pertanyaannya. 1 menit. Ya. Oke, baik. Masih ada. Bentar dulu Bang, jangan dibalas dulu. Biar ini masih ada. Bisa waktu. dicerna nggak pertanyaannya? Udah dicerna kan ya Bang Filipus ya? Kan. Oke, Bang Filipus ya. 3 menit ya. Siap Bang Filipus. 1, 2. Dipakai aja waktuku tuh nggak apa-apa itu. Biar agak lama. Waktu udah jalan. Silakan. Oke, silakan. Suaranya hilang. Masih ke-mute itu. Aku udah Ibu ngomong tahu lagi. Kita ulangi biar adil ya.
Aku udah ngomong dari tadi, Madam. Astagfirullah. Sorry. Oke, siap. Lanjut. Ya, siap. Oke. Jalan. Oke. Sahabat kita Kristen, Gabriel ini meminta satu bukti apakah Nabi Muhammad pernah menyaksikan atau apakah Allah pernah menyatakan eksistensinya kepada Nabi Muhammad. Minimal kepada Nabi Muhammad dalam sebuah peristiwa. Ya. Kepada Nabi Muhammad dalam sebuah. Ini yang lain dimatikan dulu biar nggak mengganggu ya. Kalau kita merujuk kepada Al-Baqarah ayat 136, Allah menegaskan kedekatannya saat hambanya berdoa, menjawab pertanyaan tentang keberadaannya ya. Kemudian ada Quran surat Al-Mudaththir 1 ayat 1 sampai 5 ya, di mana dijelaskan bahwa ayat ini sebagai wahyu awal untuk menuntut Nabi Muhammad membesarkan nama Robnya atau Rabbul Izzati. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 menegaskan keesaan Allah ya. An-Naml ayat 9, meskipun ayat ini berfokus pada dialog dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, tapi ini menjelaskan konteks bahwa penyertaan atau eksistensi Allah yang sedang dinyatakan kepada nabinya. Apakah Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan Allah atau Allah pernah menyatakan eksistensinya kepada Nabi Muhammad? Dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 sampai selesai Anda bisa baca, di mana Rasulullah pernah bertemu bahkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya di sini konteks ketuhanan di dalam Islam dan definisi ketuhanan dalam Islam itu sama sekali berbeda dengan agama yang mengaku samawi dari jenis agama manapun. Ya, bahwa yang namanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini kita bahas adalah Tuhan yang tidak pernah setara dengan makhluk. Makanya tadi kita baca Al-Ikhlas 1 sampai 4. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya. Sehingga kalaupun Nabi Muhammad pernah melihat sosok Allah, ketika dia ceritakan kepada orang-orang bahwa saya berjumpa dengan Allah, maka percontohan model, percontohan pastaka, percontohan bentuk yang akan nanti disalin dengan lisan Nabi Muhammad untuk dijelaskan kepada manusia untuk mewakili sosok Allah, ini tidak akan bisa disamakan dengan apapun. Ketika Allah mendengar, dia tidak butuh telinga. Ketika dia melihat, dia tidak butuh makhluk yang namanya mata dan lain sebagainya. Intinya, kalaupun Nabi Muhammad melihatnya, Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang hanya diberikan kelebihan kenabian dan kerasulan, tidak akan dapat menggambarkan kemuliaan sosok Allah Subhanahu wa taala ini dengan kiasan duniawi dan perwakilan bentuk makhluk apapun untuk mewakili eksistensi Allah. Surat Al-Isra ayat 1 sampai selesai sudah menjelaskan semua itu, bahwa Nabi. Oke, itu jawaban dari Bang Filipus. Bang Gabriel silahkan untuk menyanggah. Waktu 3 menit. Oke, terima kasih. Jawaban dari Bang Filipus mengatakan. Terima kasih. Menyangga 2 menit, mohon maaf. Menyangga 2 menit, mohon maaf. Menyangga 2 menit, mohon maaf. Ya. Kita atur lagi ya. Oke. Ulang lagi ya. Nanti bisa dipotong gaji nih kalau enggak. Moderator ini gak usah digaji, so. Kerjanya enggak terlalu. Potong gaji nanti, yuk. Siap. Lanjut. Bang Gabriel, yuk. Terima kasih. Tadi Bang Filipus mengatakan begini, bahwa peristiwa Isra, kan Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala bertemu langsung dengan Muhammad. Berarti pada peristiwa Isra Mi'raj, Muhammad itu pergi dari Mekah ke Yerusalem, lalu naik ke Sidratul Muntaha, ikut bodinya, ikut badannya. Terjadi peristiwa perjalanan itu ikut badannya. Sampai dia di langit ke-7, ikut juga bodinya, artinya tubuhnya juga naik ke atas. Maka pada peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pembicaraan dua arah antara Allah dan Muhammad. Aku tanya, bahkan aku juga izin aku dulu ya, bahwa di dalam sholat kalian juga ada itu, percakapan itu masuk dalam sholat. Ya kan? Pertanyaannya, apakah pada saat peristiwa percakapan itu, Allah berbicara dan Muhammad mendengarkan suara? Sehingga ada saling berbalas-balas cakap antara Allah dan Muhammad.
Kalau memang Allah berbicara langsung, maka laisa kami selain soiun itu bagaimana? Jadi aku mau tanya, apakah Allah berbicara dan Muhammad menggunakan telinganya untuk mendengar suara Allah? Silakan. Udah. Tapi laisa kamisli syai'un ya tadi ya maksudnya mungkin ya. Bagaimana kesinkronannya itu? Silakan dijawab aja. Oke. Udah. Oke, yakin jawabannya Bang. Menit ya. Sudah bisa menjawab? Ya, silakan. Waktu berjalan setelah Anda bicara. Oke, apakah Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah secara bersahut-sahutan ketika peristiwa Isra Miraj? Jawabannya ya. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya meyakini bahwa Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan ayat laisa kamisli isaiun, tidak akan ada yang dapat menyerupainya, sudah aku jelaskan tadi. Tapi mungkin abang tidak dengar, yaitu di mana dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ku artikan, Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu esa, lam yalid wa lam yulad, dia tidak dilahirkan dan tidak juga diperanakkan. Ya. Allahu somad, dia tempat meminta, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Sudah aku jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dikonsepkan seperti mana konsep-konsep agama-agama lain menggambarkan ilahi. Ya, ketika dia berbicara, dia tidak membutuhkan makhluk yang tercipta, yang dijadikan, yang dibuat, yang diukir, yang berbentuk mulut. Ketika dia mendengarkan, dia tidak butuh telinga atau menciptakan satu makhluk bernama telinga untuk bisa mendengarnya. Dia mendengar dengan kodrat dan irodatnya, dia berbicara dengan kodrat dan irodatnya. Namun sebagai makhluk yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat, Rasulullah itu tidak pernah berjalan menghadap Allah. Ya, tidak pernah berjalan. Yang benar adalah Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan. Nah, yang namanya diperjalankan ini, yang menanggung, yang membiayai, yang mengatur, yang mempersiapkan teknisnya adalah yang mentraktirnya atau yang memperjalankannya. Dia cuma pergi doang, dia nggak tahu teknisnya seperti apa. Karena jelas dua antara makhluk dan kholik bertemu, ini adalah sebuah dimensi yang sangat berlawanan antara kutub satu dengan kutub yang lain. Sehingga yang maha kuasa ini tentu saja memberikan sesuatu yang dapat menyebabkan dia dapat berkomunikasi antara kholik dan makhluk. Ketika Nabi Muhammad menjalankan melaksanakan perjalanan itu, ingat, Nabi Muhammad tidak berjalan, tidak berangkat sendiri, tapi diberangkatkan. Ya, dengan mengendarai yang namanya barkun atau buraq, cahaya, kecepatan cahaya. Tentu saja iya, siapa yang mengatur? Ya, yang menjalankannya. Siapa? Yang maha kuasa tadi, yang maha menjadikan segala sesuatu. Kalau dunia dan segala isinya dengan Bima Sakti, dengan ribuan galaksi tanpa menyentuh satu sama lain, dia boleh ciptakan. Apatah lagi dia dapat menciptakan telinga yang dapat mendengarkan bahasanya tanpa keluar dari makhluk yang bernama mulut. Saya bacakan dalam peristiwa Isra Miraj, ya, tanpa perantara, dialog terjadi di Sidratul Muntaha, di mana Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Ini menegaskan posisi Nabi Muhammad sebagai salah satu hamba yang berdialog langsung dengan penciptanya. Bukan seperti Musa yang dalam bentuk api, bukan seperti Yesus ketika ditanya, aku tidak hanya anak yang dapat menyatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, tapi Nabi Muhammad melihat langsung kodrat dan irodat hadirat Tuhan yang sebenarnya. Nah, bagaimana maksudnya? Bagaimana bentuknya? Apakah dia berbicara menggunakan lips, menggunakan bibir? Tentu saja tidak menggunakan lambe atas dan lambe bawah. Tidak. Dia berbicara dengan kuasanya. Dia mendengar dan melihat dengan kuasanya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bahwa dia bukan makhluk yang bisa diserupai. Sehingga orang pun yang dapat melihatnya. Semulia-mulianya Nabi Muhammad, secerdas-cerdasnya, tidak dapat menjelaskan kepada manusia. Tetapi memang persamaan bentuk waktu Tuhan habis. akan dapat diwakili dengan makhluk Luar biasa apapun. Bang Filipus jawabannya.
Itulah jawabannya Pak Gabriel ya, dari pertanyaan Bang Gabriel ke Pak Filipus. Apapun jawabannya, Pak, ini Bang Filipus bukan alat pemuas. Betul. Puas atau nggak puas, itulah jawabannya. Artinya beliau sudah memberikan dalilnya secara rinci dan tepat waktu 4 menit. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, Bang Gabriel. Dinaikkan level lagi, yang lebih sulit lagi pertanyaannya ya. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Ya, 2 menit ya, diatur dulu, bikin dulu narasinya. Pertanyaan ketiga dong ini sudah. Kedua. Kalau sama ini. Ini Kedua, sudah pertanyaan nanti keberapa 2 ini? pertanyaan aja deh. Ini udah malam soalnya. Kalau sama ini tadi, kalau dia bertanya lagi Bang Gabriel, aku interupsi. Kalau bertanya lagi Bang Gabriel, ini berarti pertanyaan ketiga. Bang Kedua, Gabriel ini sudah kedua. melakukan 2 Ini pertanyaan. hostnya saya. Kedua. Oke, 2 Oke. menit ya. Oke, aku mau tanya gini. Di dalam iman keislaman ada 3 dianggap ini samawi ini, agama apa ini yang agak mirip ini. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen dan Islam, yang mengakui nabi-nabinya ada yang sama, yaitu Adam, Ibrahim, Yakub, Ishak, Musa dan sebagainya. Saya mau tanya nih Bang Filipus sebagai orang Islam, apakah Tuhannya orang Islam itu adalah atau apakah sesembahan orang Islam itu adalah sesembahan orang Yahudi? Atau gini dia, dan juga sering dikatakan bahwa Tuhannya Yesus itu adalah Allah lah, yang sesembahan Yesus itu Allah. Apakah sesembahan Yesus adalah sesembahan orang Islam? Karena Yesus berdoa kepada Bapa. Kalau memang itu, maka dapat disimpulkan Bapa adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bisa dikatakan begitu, bahwa Allah sesembahan orang Islam adalah sesembahan orang Yahudi karena nabinya sama? Nabi orang Yahudi adalah Musa, nabi orang Islam adalah Musa, Yesus adalah nabi orang Islam, Tuhannya Yesus yang disembah Yesus adalah, kita bilanglah dulu Bapa, dan yang disembah Yesus juga kalian katakan adalah Allah. Maka Bapa adalah Allah. Silakan dikasih konfirmasi. Terima kasih. Masih ada waktu? Udah selesai, itu aja. Oke. Empat menit waktu Bang Filipus untuk jawab. Oke, saya jawab ya. Apakah sesembahan? Bang Gabriel bertanya kepada saya, apakah Tuhan sesembahan orang Islam sama dengan sesembahan orang Nasrani dan Yahudi? Nasrani ya, bukan Kristen. Kami menyebutnya Nasrani. Itu tentu saja atas jawaban saya pribadi ini. Kalau menggunakan dalil, mungkin lain lagi. Kalau saya pribadi menyatakan bahwa sama. Tapi tergantung orang-orang yang kemudian menilainya. Cuma masalahnya penggunaan istilahnya aja yang berbeda-beda, ya. Nah, secara konsep ketuhanan atau secara teologis ya, theos logos sebenarnya ini bukan istilah Islam, istilah Yunani yang dipakai diadaptasi oleh Kristen, ya. Ya, Islam menyembah Allah, ya, yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperenakan, ya. Islam meyakini atau memiliki konsep keimanan yang disebut dengan tauhid, ya. Sedangkan Kristen menyembah Tuhan dalam konsep Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, ya, Trinitas. Ya, perbedaan utama antara Islam, Kristen itu apa? Yaitu tentang keilahian Yesus dan kenabian Yesus. Itu perbedaannya. Ya, tetapi kepada siapa dia menyembah, tentu saja Allah yang satu. Sosok yang sama diceritakan oleh orang yang berbeda, apakah orang itu akan berubah? Tidak, ya. Saya Filipus. Kalau di rumah saya tidak dipanggil Filipus. Yang satu orang manggil saya ayah, yang satu orang manggil saya suami. Ya, tapi nama saya Filipus. 3 orang kemudian bertemu antara teman saya, istri saya, dan anak saya. Siapa itu? Orang yang sama. Yang satu menyebut saya Filipus, yang satu menyebutnya Mas Bro, yang satu menyebutnya apa? Menyebutnya ayah. Orang yang sama dengan penilaian orang yang berbeda, apakah saya yang berubah atau mereka yang orang yang menilai saya yang salah? Saya tidak salah dan saya tidak akan berubah dengan penilaian siapapun. Baik dipanggil saya Mas Bro, dipanggil ayah, dipanggil suami, saya tetap orang yang sama. Ya, tergantung orang kemudian mengatakan bahwa tidak sama antara Allah dan Allah. Dari manapun lah Kristen mendapatkan Allah itu saya nggak tahu.
Karena dalam Kristen tidak ada istilah Allah sebetulnya. Allah itu adalah bahasa Arab yang menyatakan bahwa itu adalah Tuhannya orang Islam atau dalam bahasa Arab. Allah yang diambil di Alkitab kemudian dipakai ya, disematkan oleh LAI itu diambil dari kata theos. Ya, yang artinya Tuhan, dewa sebetulnya, bukan Allah, karena Allah harusnya arkontas kalau dalam bahasa Yunani, ya. Allah harusnya arkontas, bukan theos. Theos itu dewa-dewa orang Yunani yang kemudian disematkan menjadi Tuhan yang agung, ya. Jadi ketika ada yang menilai berbeda pada satu sosok, kita tidak boleh menyalahkan sosok itu dan mengatakan sosok itu berubah karena penilaian orang-orang tertentu. Maka saya jawab sama. Demikian. Oke. Bentar. Sabar. Masih ada waktu? 50 detik. Ya, Cukup, udah. cukup. Dia tadi kan diskon berapa detik. Saya juga diskon berapa detik untuk mengurangi time. Oke, Bang Gabriel kasih bantahan yang bikin pusing. Oke, batahan. Ya, Jadi- 2 menit tapi ya, 2 menit. Oke, Bang Filipus tadi mengatakan Bentar, bahwa bentar. sesembahan orang Yahudi adalah sesembahan yang sama dengan sesembahan orang Islam. Hanya namanya penyebutannya saja berbeda pada saat yang berbeda. Di zaman Muhammad disebutkan dia Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Musa atau zaman perjanjian lama dikatakan dia Elohim, tapi pelakunya adalah sama. Oke, tapi saya mau tanya lagi sekali lagi. Ingat, sesembahannya orang Yahudi ini pernah menyesal ketika memilih Saul jadi raja. 3 kali dia menyesal, seingatku ini. Yang pertama, ketika dia menjadikan manusia, menyesal dia. Akhirnya, menyesallah Tuhan menciptakan manusia itu, lalu dia mendatangkan air bah. Itulah air bah di Nuh. Tuhannya, Allahnya orang Yahudi ini pernah menyesal. Yang kedua, ketika Allahnya orang Yahudi ini, Elohim ini menyesal dia menjadikan Saul jadi raja. Lalu dia menghukum Saul dan menggantinya, menyuruh Samuel di kitab Tawarik. Katanya begini sama Samuel nih. Samuel, hatiku telah berpaling daripada Saul, dan aku akan menggantikan dia jadi raja. Pergilah ke rumah Isai dan pilihlah salah satu anaknya. Ini Allah langsung ngomong sama Samuel. Artinya, apakah memang Tuhanmu pernah menyesal sama seperti Tuhannya orang Yahudi? Yang kedua, Tuhannya orang Israel itu ketika berhadapan dengan Adam, ngomong-ngomong dia, dan dia berjalan-jalan di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu Allah berjalan di Taman Eden dan menemui Adam. Adam bersembunyi, lalu Tuhan Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Lalu Adam menjawab, ini dialog langsung nih asli, pakai kuping ngomong langsung. Lalu Adam berondok dia yang disembunyi, aku di sini tuh. Aku di sini Tuhan. Ya. Luar biasa, Gabriel. Kayaknya fokus banget kali ini, luar biasa. Ya. Oke, Bang Filipus, 4 menit untuk menjawab. Setelah itu masuk ke sesi pertanyaan dari Bang Filipus. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan dari Bang Gabriel saya sudah tangkap. Kalau orang Islam mengakui bahwa Tuhannya orang Kristen, Yahudi dan juga Islam itu sama, tetapi sayangnya menurut ajaran Yahudi atau menurut ajaran Bible juga ya dalam Alkitab bahwa Tuhan pernah menyesal lalu kemudian akhirnya menurunkan tula atau menurunkan hukuman kepada manusia yang kepadanya Allah Tuhan itu menyesal. Ya, saya sudah katakan tadi ya bahwa ketika Tuhan itu ya yang diceritakan itu, yang dipermasalahkan itu, lalu dinilai orang, menurut orang ini Tuhan kayaknya menyesal, Tuhan kayaknya marah, Tuhan kayaknya sedih, Tuhan kayaknya runtuh, Tuhan kayaknya tidur, Tuhan kayaknya mati. Apakah Tuhan yang salah? Sudah saya jawab sebenarnya tadi. Pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan karena sudah saya jawab. Kalau dalam iman Islam, jelas yang namanya menyesal adalah sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Menyesal adalah sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menyesal dengan apa yang dia perbuat. Karena sebelum dia berbuat, dia sudah tahu ujungnya akan kemana. Dia bukan makhluk.
Ketika dia menciptakan sesuatu, dia sudah tahu ujungnya ini akan kemana. Dia nggak baru tahu baru-baru, aduh ternyata Lut salah ya, aduh ternyata Nuh salah ya, kaumnya aduh malas aku ciptakan Adam ternyata salah. Dia sebelum menciptakan Adam dia udah tahu, pra dan pasca penciptaan dia udah tahu. Masa dia menyesal? Lalu kemudian Musa menuliskan Tuhan menyesal. Musa kemudian mengatakan, Musa menurut Bible ya, atau menurut Tanak, Taurat, Nevin, dan Ketuvim, bahwa Musa menuliskan bahwa dia menyesal. Apakah dengan pendapat Musa bahwa Tuhan telah menyesal lalu menurunkan tulah ini, lalu benarkah Tuhan itu benar-benar menyesal? Atau Musa yang salah menafsirkan kayak Tuhan seperti menyesal atau memang benar-benar menyesal? Lalu kemudian melaksanakan amarahnya, murkanya terhadap sesuatu yang disesalinya. Satu kata, saya ulangi lagi satu kalimat, bahwa Tuhan tidak akan menyesal karena Tuhan telah tahu sebelum dan sesudah perbuatan tertentu, ujung dan pangkalnya Tuhan sudah tahu. Sehingga menyesal adalah sifat makhluk dalam keimanan Islam. Tuhan tidak akan mungkin menyesal karena dia telah tahu sebelum dia menciptakan dan sesudah itu apa yang akan terjadi di belakang hari. Itu yang perlu Anda tahu, ya. Makanya dalam pernah saya berdebat dengan beberapa orang Kristen bahwa saya katakan tidak semua Taurat, Nevim, dan Ketuvim itu ditulis oleh Nabi Musa. Kenapa? Bagaimana Nabi Musa Taurat, Nevim, dan Taurat dulu, Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ditulis oleh Nabi Musa katanya. Tapi ingat, dalam satu ayat dikatakan bahwa maka matilah Musa hamba Tuhan itu di sini lalu dikuburkan di sini dan di sini. Pertanyaannya, kalau itu ditulis Nabi Musa, bagaimana dia menulis kematiannya dan tempat dia dikuburkan? Makanya saya katakan akan ada pertanyaan lainnya. Tapi ini bukan pembahasan kita. Saya meragukan Taurat ini ditulis atau 5 kitab Pentatuk ini ditulis oleh Nabi Musa sendiri. Karena Nabi Musa tidak mungkin bisa, sehebat-hebatnya Nabi, dia tidak akan tahu kapan dia mati. Kecuali oleh Tuhan menunjukkan kepadanya. Ini dia menulis, tapi dia udah tulis kematian, bahkan dikuburkan di mana. Nabi Musa itu sudah ditulis. Maka pertanyaannya, apa itu Nabi Musa yang menulis atau ada orang kedua atau orang selanjutnya yang menulis? Maka ketika ada kalimat Tuhan yang menulis, saya tahu dan saya bisa memprediksi. Dalam hemat saya, jangan-jangan ini bukan tulisan Musa. Karena Musa pasti tahu bahwa Tuhan bukan makhluk. Dan Tuhan maha tahu sebelum dan sesudah sebuah perbuatan itu terjadi, Tuhan sudah mengetahui. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bang Filipus, tepat sekali waktunya ya. Ya seperti itu, jadi diskusi ini biar efektif, harus benar-benar efektif juga menggunakan kata-kata sehingga waktunya tepat. Nah sekarang session kedua, itu gantian Bang Filipus yang bertanya ke Bang Gabriel. Siap-siap Bang Gabriel ya. Berapa menit? Bang Filipus siap dulu? untuk bangun ini 2 menit. Bertanya 2 menit, yang menjawab kita kasih waktu 4 menit. Untuk satu pertanyaan 2 menit ya? Iya, ini nanti 2 pertanyaan Bang Filipus. Tapi nanti begitu Bang Gabriel menjawab. Interupsi pertanyaannya 1 menit aja, jangan terlalu lama. Terus menjawab 3 menit, terus menyanggah 2 menit, dan menjawab lagi 3 menit. Ya. Iya, itu yang mengerti sudah ya? Oke. Lanjut. Berarti 1 menit aja. Oke, terima kasih ya. Oke. 1 menit cukup ya? Bang Filipus. Ya, boleh. Kan bertanya doang. Yang namanya bertanya cepat. Saya 30 detik aja udah boleh kalau bertanya. Silakan. Ya, saya bonuskan untuk yang beliau tadi ya. Kasihan dia tamu di sini dan sangat beliau juga sangat bisa dibilang sangat santun dalam berdiskusi. Saya suka ya, akademis juga. Ya, pertanyaan dari saya. Pertanyaan dari saya adalah seperti mana orang Islam, dan sudah saya katakan tadi dalam surat Toha tadi, bahwa kami menyembah Tuhan, yaitu yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada perintah penyembahan terhadapnya, perintah pra dan pasca adalah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan kepada Bang Gabriel, Anda menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana ayatnya? Ketika Yesus menyuruh orang-orang Kristen atau orang-orang pengikutnya menyuruh umatnya menyembahnya kepadanya. Silakan. Sudah cukup? Okay. Cukup. Bang. Okay. Bang Gabriel 3 menit untuk menjawab. Oke. Iya. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Bang Filipus. Secara spesifik, Yesus tidak pernah mengucapkan perintah untuk dirinya disembah oleh siapapun. Tetapi ketika ada penyembahan terhadap Yesus, dia tidak menolak penyembahan tersebut. Oke, yang pertama, pada saat badai Yesus ada perjalanan dengan murid-muridnya menuju ke Pulau Gerasa, terjadi badai yang besar. Yesus di situ tertidur, lalu terjadi badai. Ketika itu murid-muridnya kacau, lalu berkata, "Guru, kita akan celaka." Lalu Yesus bangun dan membentak badai. Lalu setelah Yesus berkata diamlah, katanya kepada badai itu, membentak, menghardik badai, badai pun diam. Dan ini murid-murid di dalam perahu menyembah Yesus. Dan Yesus tidak menolak penyembahan. Yang kedua, ketika kebangkitan Yesus, Thomas itu tidak percaya Yesus bangkit. Tetapi Petrus dengan Maria Magdalena berkata Yesus bangkit. Murid-murid berkata Yesus telah bangkit dari kubur, dari kematian. Thomas berkata, sesekali aku nggak akan percaya Yesus bangkit. Nggak percaya aku. Sebelum kulihat lambungnya, ku cucukkan tanganku ke dalam tangannya yang kepaku itu. Lalu Yesus tiba-tiba datang, dia datang ke dalam kerumunan orang para murid ini. Thomas berkata, Yesus berkata begini, Thomas, pegang rabalah tanganku dan rabalah lambungku, katanya. Setelah Thomas memegangnya, Thomas pun berlutut dan berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Allahnya. Tetapi anehnya, Yesus tidak menolak pernyataan Thomas. Dia berkata, ya Allahku dan Tuhanku. Dan lalu memang Yesus nggak pernah ngomong sembahlah aku, nggak ada itu. Tetapi ketika Yesus murid-murid melakukan penyembahan, Yesus tidak menolak itu. Yang berikutnya lagi, kenapa bisa disembah dia ini? Kenapa orang Kristen nyembah dia? Sebenarnya ini adalah daripada apa yang dikatakan juga seperti Petrus berkata, Yesus bertanya kepada Petrus ini, Petrus, siapakah aku? Katanya. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Mesias itu yang diurapi, yang dinantikan. Dan Yesus berkata, yang kau katakan ini bukan daripada kau, tapi daripada Tuhan. Oke, itu jawaban Bang Gabriel, luar biasa Bang Gabriel kali ini. Bang Filipus untuk bertanya, menanggapi waktu nanti 3 menit. Setelah itu Bang Gabriel menjawab lagi 4 menit. Silakan. Oke, ya, terima kasih Bang Gabriel. Jawabannya bagus ya. Tapi saya meminta ayat tadi tidak disebutkan ayatnya ya. Mungkin Abang sedang menceritakan tentang Matius 28 ayat 9 mungkin, atau Matius 28 ayat 17, Matius 14:33 atau Lukas 24:52 mungkin itu terjadi itu. Tapi saya kurang tahu juga ya. Yang mana yang Anda bilang. Cuman kan pertanyaan saya kayaknya tidak ditangkap betul-betul. Pertanyaan saya sama seperti orang Islam menyembah Tuhan yang disebut dengan Allah, karena ayatnya ada di surat Toha ayat 14 tadi jelas. Ayat kusebutkan, bunyinya kusebutkan, innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. A'budni fasola, dan dirikanlah solat, beribadahlah kepadaku dan dirikanlah solat untuk bersyukur atau mengingatku. Ayat, nomor ayat atau alamat ayat kusebutkan, tapi Abang tidak menyebutkan di dalam pertanyaan saya. Namun ya tidak masalah, mungkin yang Abang sebutkan ya ada yang memeluk kaki dan menyembahnya di Matius 28 ayat 9, Matius 28 ayat 17, atau ada di Matius 14:33, atau mungkin ada yang di ketika badai mereda itu ada di Lukas pasal 24 ayat 52. Mungkin itu yang Abang maksud. Tapi ya saya nggak tahu yang mana yang ayat yang Abang pakai tadi ya. Tapi pertanyaan saya itu tidak dapat krusialnya, tidak dapat ya. Karena pertanyaan saya, di mana Yesus menjelaskan satu-satunya penyembahan
kepada Tuhan hanya kepada saya. Beribadahlah kepadaku dengan cara begini, cara begitu, untuk mengingat dan bersyukur atas rahmat dan berkat yang kuberikan itu, yang kuminta. Kayaknya Anda ada, tapi sekali lagi ini debat, diskusi, bukan saling memuaskan. Saya terima juga jawabannya walaupun tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Demikian ya. Lanjut. Oke. Kita dulu. Masih ada waktu. Masih berapa waktu? Masih ada 50 menit ya. Jadi itu ya Bang, ini yang saya tanyakan kembali lagi seperti orang Islam, kenapa yakin sekali menyembah Allah? Karena Allah yang nyuruh. Penyembahan satu-satunya hanya kepadaku. Gimana salah satu penyembahan kepadanya adalah berbuat baik dengan segala sesuatu, mengingatku, dan salah satunya juga adalah berbuat mendirikan sholat untuk memuja, memuliakan, bersyukur terhadap karunia, kasih karunia dan keselamatan yang diberikannya kepada kita semua sebagai umatnya. Sama seperti ketika saya bertanya apakah itu ada di Alkitab ketika orang Kristen menyembah Yesus, karena memang Yesus mengatakan tak ada satu penyembahan pun kecuali kepadaku, tak ada satu penyembahan pun hanya kepada saya saja. Ya, ibadahnya seperti ini telah ditunjukkan seperti orang Islam, ibadahnya sholat. Oke. Sudah ditangkap ya Bang Gabriel ya, dari sanggahan Bang Filipus, kaifiat atau tata cara menyembah Yesus itu gimana? Oke. Nah, 4 menit untuk menjawab. oke. Kembali lagi ya. Pertanyaan Bang Filipus, di mana Yesus berkata atau meminta, membuat statement bahwa dialah Tuhan dan dialah yang ada perintah kepada umat Kristen atau pengikutnya untuk menyembah Dia. Saya dengan tegas mengatakan Yesus tidak pernah meminta untuk disembah. Tetapi terjadi peristiwa penyembahan kepada Kristus, kepada Yesus. Semenjak dia lahir, dia sudah disembah. Siapa yang menyembah dia? Yang pertama orang Majus. Ketika dia lahir di Bethlehem Efrata, ada ahli bintang namanya orang Majus datang dari timur, membawa emas, kemenyan, dan mur, melihat bintang itu dan mencarinya. Lalu ketika datang kepada Raja Herodes, dia berkata, di manakah Mesias yang lahir itu? Kami ingin datang, Raja orang Yahudi yang lahir itu, kami ingin menyembahnya. Di situ orang Majus menyembahnya dan memberikan emas, kemenyan, dan mur. Yang berikutnya lagi, di Yohanes 13 ayat 13, ketika ada pemuda yang mengatakan, Guru dan Tuan, Yesus menjawab dengan jawaban, yang kau katakan aku guru dan Tuhan, pernyataanmu itu benar, walaupun kurios ini mengarah pada Tuhan, namun pengertiannya itu Tuhan, itu Tuhan dalam apa? Pengertiannya dia adalah Tuhan yang memiliki sifat ilahi, dia adalah Tuhan. Jadi dalam kekristenan itu, Tuhan yang gak kelihatan itu Bapa. Bapa yang ingin menyatakan dirinya kepada manusia dalam wujud, artinya agar manusia ini melihat wujud Allah itu, yaitu Yesus. Kalau Kristen, apakah Bapa Tuhan? Tuhan. Yesus Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Kok tiga Tuhan? Oh, bukan begitu. Bapa itu Tuhan yang gak kelihatan, karena dia roh. Bapa dalam menyatakan penyataan dirinya melalui Yesus. Makanya ada di Yohanes 18 ayat 8, Yohanes 28 ayat 18, Yesus berkata begini, kepadaku, kenapa kami sembah Yesus ini ya? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau ditanya sama kita, woi, siapakah yang berkuasa di sorga dan di bumi? Jawabannya Yesus. Bagi orang Kristen, loh kok gitu jawabanmu Gabriel? Ya Yesus ngomong. Dia yang ngomong, dia berkuasa di sorga dan di bumi. Berikutnya lagi, karena ini dari Tuhan. Yang anehnya lagi, Yesus yang ngomong ini, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Katanya ini sama aku nih, sama si Gabriel ini. Agar di mana aku berada, engkau pun berada. Makanya detik ini kalau ditanya sama kami, Gabriel, kau ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Ku jawab, aku pengikut Yesus. Kenapa kau bilang kau pengikut Yesus? Karena kemana Yesus akan kesitulah aku ketika aku mati. Ketika Yesus datang kedua kali, aku mati ini, aku akan mengikut Yesus. Kalau Yesus di neraka, maka aku akan pergi ke neraka. Kalau Yesus di surga, maka aku akan pergi ke surga.
karena aku pengikut Yesus. Tapi kalau Paulus, oh sorry, kalau Paulus ini ngomong, oh Gabriel mau pengikut Paulus kau? Enggak. Emang apa kata Paulus rupanya? Pernahkah Paulus berkata, aku menyediakan tempat bagimu? Kalau Paulus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, kutampar Paulus itu. Paulus itu rasul, benar. Aku menghormati Paulus sebagai umat Tuhan yang mengabarkan Injil, yang berkorban dengan dedikasi mengabarkan pekabaran Injil. Tetapi Paulus adalah rasul Yesus yang dipilih oleh Yesus. Aku tidak mengikuti Paulus. Aku mengikuti Yesus. Oke, demikian jawaban dari Bang Gabriel. Luar biasa. Mengikuti Yesus. Manapun pergi, mau ke neraka maupun ke surga katanya. Oke, ke Bang Filipus, pertanyaan kedua. 1 menit untuk bertanya. Tapi untuk mempersingkatnya udah agak malam ya. Nanti jawabannya 3 menit saja ya. Ya. Iya, iya. Ya boleh lah. 1 menit Saya bertanya juga dikurangi dong. Optimalkan. Kalau dia dikurangi, kalau teman saya ini dikurangi, saya juga siap dikurangi. Oke. Ya, 1 menit tadi ya. pertanyaan saya. Udah malam soalnya. Ya, oke, siap. Asal saya juga dikurangi. Oke, sebenarnya pertanyaan saya tadi bukan itu, tapi ya enggak apa-apa ya. Kita di sini bukan saling memuaskan hasrat masing-masing atau keinginan masing-masing, namanya diskusi. Apa yang telah disampaikan kita terima tentunya kembali kepada kita masing-masing. Pertanyaan kedua ya, itu pertanyaan pertama, apakah Yesus itu layak disebut Tuhan dan pernah menyuruh untuk menyembah Tuhan? Tadi jawabannya seperti itu ya, udah. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini, pertanyaan saya ini tidak terlalu berat sebetulnya ya, tetapi umum ya sebetulnya. Nah, pertanyaan saya, apakah Yesus itu telah dinubuatkan menurut orang Kristen? Karena menurut orang Kristen itu meyakini bahwa Kristus itu dinubuatkan di kitab-kitab terdahulu. Ya, salah satunya Oke, terima kasih. Yesus ini dia ini adalah sentral penggenapan daripada kitab-kitab para nabi. Pertanyaannya, mana nubuatan tentang Yesus ini? Nah, itu pertanyaan. Siapa yang menubuatkan dia ini? Yang pertama, di kitab Keluaran ada itu dikatakan, seorang nabi akan kubangkitkan kepadamu, yang pada mulutnya akan kuletakkan dan sebagainya. Itu nubuatan pertama, seorang nabi yang mengarah, nabi yang dimaksudkan ini mengarah pada Yesus, yang mana itu ke depan. Itu yang pertama di kitab Keluaran, itu kitab Musa. Yang kedua di kitab Yesaya dikatakan, aku lupa ayatnya ini, seorang anak telah diberikan kepada kita, lambang pemerintah. Yesaya, Bang Filipus jangan menanggapi. Lanjut. Oke. Lambang pemerintahan ada pada bahunya. Dia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang Raja Damai. Ini nubuatan kedua. Ini tentang kelahiran, nubuatan kelahiran. Nubuatan kematian Yesus ini, itu nubuatan akan kubangkitkan nabi, satu. Nubuatan kelahiran Yesus Raja Damai yang akan lahir itu di kitab Yesaya. Yang kedua, nubuatan tentang kematian Yesus ini ada pada kitab Hosea 5 itu dia. Aku lupa itu ayatnya itu, dia akan mati. Setelah 3 hari, anak manusia itu akan dibangkitkan. Aku akan dibangkitkan bersama dia. Di kitab Hosea ada itu, kalau aku lupa apanya itu. Kematiannya ada di kitab Hosea, kelahirannya ada di kitab Yesaya. Begitu dia. Jadi nubuatannya ini sebenarnya agak banyak, tapi aku nggak terlalu hafal. Ada nubuatannya. Tapi begini dia. Jadi Yesus ini adalah sentral dari semua kitab. Dia ini adalah pusat dari semuanya. Jadi ketika dia selesai, maka selesailah para nabi ini, maka tutuplah dia perjanjian lama. Masuklah dia perjanjian baru. Karena itunya maka Taurat itu sudah selesai. Taurat sudah selesai, artinya di pernyataan Paulus, kalau kau masih menganggap Taurat ini sebagai jalan keselamatanmu, maka kau nggak selamat. Jalan keselamatan bukan lagi Taurat, tetapi darah Kristus.
Sola fide, iman, jalan keselamatan nggak lagi Taurat, tetapi iman kasih karunia. Kasih karunia Yesuslah yang menyelamatkan aku. Jadi begitu dia. Yesus ini sudah dinubuatkan dan Yesus adalah penggenapan dari semua nubuatan itu. Terima kasih, itu aja. Oke, waktu untuk menanggapi 3 menit ya. Tadi 4 menit. 3 menit nanti 2 menit saja, 2 menit Bang Filipus ya. Nanti Ya, Bang Gabriel 3 menit. Ya, boleh. Oke, terima kasih ya jawabannya itu. Tapi saya tidak mendapatkan jawaban yang saya minta. Saya minta apakah Yesus itu telah dinubuatkan? Di mana ayat-ayat nubuat tentang Yesus? Tadi cuma disebut Yesaya, Hosea, tapi kan Yesaya itu punya puluhan pasal. Yesaya juga, Hosea, kitab Hosea juga, Yoel, Daniel, dan segala macam itu kan punya berapa pasal. Kita nggak tahu ayatnya berapa. Terutama di Hosea yang mengatakan dia akan mati dan bangkit itu saya enggak dapat. Saya belum dapat selesai aku baca Hosea. Enggak selesai, enggak dapat itu. Terkait dengan Yesaya yang menyatakan tentang kematian Yesus. Itu terdapat di Yesaya 52 dan Yesaya 53. Ya. Cuman sayangnya Yesaya 53 yang diklaim sebagai ayat atau kitab nubuatan tentang penyelamatan atau crucified atau karya penebusan Kristus itu invalid dikarenakan Yesaya ayat 52, Yesaya 53 ayat 10 bagian B yang berbunyi dia memiliki keturunan dan tidak akan mati atau lanjut umurnya. Ini yang susah, yaitu ayat di dalam Yesaya 53 ayat 10 bagian B akhirnya kemudian mengantitesis perkataan dan keyakinan orang Kristen bahwa Yesus itu bahwa Yesaya 52 dan Yesaya 53 yang judul perikopnya Tuhan menyelamatkan Sion ini sama sekali bukan Yesus. Dari sekian, dari 2 pasal 52 dan pasal 53 ini semuanya diklaim sebagai nubuatan terhadap Yesus. Tapi sayang satu ayat yaitu di Yesaya 53 ayat 10 bagian B kemudian mendistorsi atau mendiskualifikasi pernyataan Kristen bahwa itu adalah nubuatan untuk Kristus. Karena apa? Yesus nggak pernah punya anak. Bahkan Yesus adalah orang yang pernah mati. Sementara di Yesaya 53 ayat 10 bagian B, di situ menyatakan bahwa orang yang disebutkan di dalam Yesaya 52 dan 53 itu tidak pernah mati dan punya anak. Pertanyaannya, Yesus punya anak berapa? Oke, sangat luar biasa ini. Hati-hati Pak Gabriel. Jadi ternyata nubuatannya meleset semua. Menurut Bang Filipus. Silakan Bang Gabriel untuk memberikan tanggapan yang tak terbantahkan ya dalam Terima kasih. Nah, pertanyaan Bang Filipus, apakah Yesus punya anak sesuai dengan nubuatan itu? Oh, tidak. Yesus tidak punya anak. Nah, lantas nubuatan itu mengatakan ada anaknya yang dinubuatkan itu. Tidak begitu. Jadi penggalannya ayat itu tidak dilanjutkan, artinya pemaknaan punya anak itu dia tidak lagi dalam masuk ranah kenubuatan, penggalan sebagian itu sajanya dia, tidak jadi semua itu. Jadi ada sebagian ayat itu memang untuk nubuatan itu. Contoh seperti Eli lama sabatani, Eli ketika ucapan Yesus Eli lama sabatani itu kan keluh kesah Daudnya itu di nubuatan, tetapi itu menjadi nubuatan. Itu yang diucapkan Yesus di kayu salib. Jadi membatasi nubuatan itu, melebar-lebarkannya menjadi ini enggak nubuatan ini punya anak ini, sementara Yesus tidak punya anak. Oh, enggak begitu cara membatasi nubuatan itu. Enggak menjadi diperpanjang-panjang. Kalau diperpanjang-panjang ya jadi makin kacau-kacau semua ini ayat ini enggak cocok sama Yesus, benar. Kalau diperpanjang-panjang ayat nubuatan itu nubuatannya sepenggal memang dia itu untuk nubuatan ke depan. Nah, itu dia menanggapi Bang Paulus itu. Nah, tentang nubuatan ini banyak yang diapakan Yesus ini, yang sebenarnya dia sengaja itu, yang seperti ada lagi lambungnya itu, dia yang mati karena dosa kita tertombak, itu ada itu di kitab Mazmur. Kitab Mazmur menubuatkan Yesus, kitab Keluaran, kitab Yesaya, kitab Hosea. Jadi itu yang ku tahu aja dulu ya. Tetapi kalau kita secara teologi ya sangat banyak nubuatannya ini. Bahkan ucapan-ucapannya pun di kayu salib itu nubuatan. Nah,
Itu dia yang mau saya katakan. Berikutnya lagi tentang Yesus ini, tentang kematiannya ya, itu pun memang sudah dibuatkan dan inilah menjadi jalan keselamatan kami. Sola fide artinya hanya melalui iman, tidak lagi melalui Taurat. Artinya kami ini sudah selesai semua. Jadi kalau ada pertanyaan itu, loh kenapa Anda mengikut Yesus? Yesus tidak mengajar ini. Yesus sunat, kau tidak sunat, contohnya. Itu sudah selesai. Nubuatan sudah selesai. Kitab para nabi sudah selesai digenapi. Sekarang masuk kami di zaman kasih karunia. Kasih karunia artinya kasih Kristus telah menyelamatkan. Kerjaan kami sekarang ini, kerjaan kami adalah bagaimana kami berterima kasih pada Yesus atas tiket keselamatan yang telah kami dapatkan. Aku udah pegang tiket keselamatan itu. Lantas, woi Victor, tiket keselamatan udah di tanganku untuk datang kepada Bapa. Aku ini datang sudah berhak pulang pada Bapa atas. Oke, luar biasa jawaban dari Bang Gabriel ya. Mencoba untuk mencari dan mendapatkan nubuatan dari Yesus Kristus. Nah, kita masuk sesi berikutnya nih. Ini nanti adu bacot ya. Tapi tetap rule kita nggak boleh ada kata-kata kotor, mencela dan sebagainya, atau menyerang pribadi dan sebagainya. Nah, kita dengerin dulu musik dari hostnya ini, yang nyanyi hostnya ini ya. Break dulu, break 3 menit. Bukan soal siapa yang paling jago bicara di atas podium, tapi membuka tabir kebenaran di balik setiap aksioma dan hukum. Naik ke atas box bukan untuk sekadar saling menjatuhkan, tapi mencari titik temu dari setiap premis yang kita tawarkan. Kau bawa dalilmu, aku sodorkan proposisi logikaku antara fitrah manusia dan logos yang menyatu dalam kalbu. Tak perlu emosi, mari kita bicara dengan akal yang dingin, mencari jati diri di tengah hiruk pikuk suara angin. Dukung hostnya dari Belanda nih, pakai bahasa Belanda. Onderen en dezelfde hemel, zo groot en vrij. Zoeken wij de bron van het bestaan, zie aan zij. Het verstand is de lamp, het geloof is het voer. Gods stem klinkt helder in een kostbaar oer. Logica en liefde vloeien samen in dit lied, want de hoogste waarheid rust het onderzoek niet. Di panggung digital ini Sunda dan dunia menjadi saksi bahwa beda keyakinan tak harus berakhir dengan benci. Urang diskusi, urang milari cahaya anu sajati. Jika Tuhan itu esa, biarkan logika kita saling menguji. Oke, siap. Open kamera. Bang Filipus sama Bang Gabriel. Halo. Kamera, kita mulai ya. Siapin pertanyaan tersulit.
Nanti ini TikTok kan ya, jadi saling adu argumentasi. Tapi sesi pertama 7 menit dulu. Nanti kalau kira-kira masih mau dilanjutkan, entah 10 menit atau 5 menit atau 15 menit, itu tergantung dari suasana perdebatan. Boleh Bang, Oke, Bang siap. Ananias. Kita 7 Ya, menit, 7 siap. menit. Siapa yang mau mulai silakan. Ya, 7 menit ya. Jadi dalam perdebatan ini semakin menarik ya, semakin mantap ya, semakin santun dan saya semakin langsung atur semua 7 menit. ya Lanjut, gas, dan gas. ya artinya sangat berbobot, sangat kemudian baik ya untuk Langsung aja, kesehatan Bang. kita. Langsung serang Ya, aja. iya, ini aku lagi menyerang. Diam aja Bang Ananias. Ya. Oke, jadi dari tadi perdiskusian kita ini saya tidak pernah mendengar satu aja ayat yang disebutkan. Kalau cuma kisi-kisinya ada banyak di Hosea, Yoel, di Yesaya dan di Mazmur. Tapi saya tidak mendapatkan secara spesifik ayat yang saya maksud gitu loh. Gas, Bang Gabriel. Ya, Bang Gabriel termasuk bisa langsung daripada tanggapi. apa yang saya katakan. Ya, silakan. Mau ditanggapi. Gini, Pak, Biar memberikan aja Bang. aku kasih ayat. Contoh nih, contoh Yohanes 2 Lukas 28 ayat 18 itu kan, kepadaku telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Kan ayat itu. Contoh lagi Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu, kan itu ayat itu kan. Yang berikutnya lagi Yohanes 13 ayat 13. Artinya oke lah, itu enggak apanya itu. Nah, itu tentang ayat. Kau boleh kasih aku satu pertanyaan dulu, Filipus. Lalu nanti aku kasih kau pertanyaan. Kau kasih aku pertanyaan Oke, langsung. saya tanya lagi. Oke, saya tanya. Betul aja sama Apa maksud ya, apa maksud LAI memberikan perikop dalam Bible? Oke, LAI memberikan perikop dalam Bible agar ini memudahkan kita, ini materi tentang apa? Ini untuk mempermudah para pendeta atau para pembaca menspesifikasi ayat-ayat yang akan dipahami. Contoh, ini tentang materi pembahasannya tentang anak hilang. Itu satu perikop. Berarti Lagi. perikop itu judul ya atau pokok bahasan ya? Berarti lingkup materi materi Ya. apanya ajarannya itu. Ya, maksudnya pokok bahasan yang sedang dibahas dalam ayat ini tergambar dalam perikop itu Iya, kan? betul. Ya, betul. Anda sudah terjebak dalam pertanyaanku. Ayat pasal 52 dan pasal 53 ya, di Yesaya 52 dan 53 itu satu perikop. Perikopnya ada di Yesaya 52, Tuhan menyelamatkan Sion. Perikop itu nanti berubah di Yesaya 54. Sayang sekali Anda tidak membaca Alkitab, tidak menyiapkan Alkitab seperti ini. Jadi Anda tidak bisa melihat. Karena Bible online biasanya tidak ada perikopnya. Nah, para ahli-ahli Alkitab, para teolog, para pakar kristolog dan pakar bibliolog itu menaruh perikop itu supaya dapat mengidentifikasi judul atau bahasan yang sedang dibahas dalam ayat itu. Nah, menspesifikasi. ya, menspesifikasi ayat. Nah, di sini spesifikasi atau judul pokok bahasan itu masih satu. Di Yesaya 52 dan 53 itu satu perikop, tidak berubah. Tapi kenapa? Padahal Yesaya 53 itu ada 12 ayat. Ada 12 ayat. Tapi kenapa baru di ayat 10 sudah tidak diakui oleh Abang tadi? Bahwa ayat 10 itu sudah tidak termasuk di dalam maksud penebusan itu. Sudah tidak lagi, sudah lain. Kan saya bilang. Oh, Iya kan, Abang yang bilang tadi kan begitu. Abang bilang, oh di Yesaya 53 ayat 10b yang saya tudingkan itu sudah tidak lagi membahas tentang penebusan. Padahal ini masih satu perikop. Sementara saya tanya apa itu perikop dan apa maksud penetapan perikop di situ, Abang bilang supaya dapat memspesifikasi atau mengidentifikasi suatu perkara yang dibahas. Artinya ini masih satu perikop. Kenapa sudah berbeda? Bang Gabriel bisa langsung jawab. Jangan diam. oke. Kan? Nah, Langsung enggak jawab, Bang. begitu. Enggak begitu. Jadi Alkitab ini enggak langsung dia satu pembahasan, satu perikop, satu saja. Oh enggak, bisa saja dalam tiga materi yang bercabang di dalam satu perikop bisa. Tetapi yang di perikop kan dia ini agar ini dalam penjabaran para pemuka agama, contohnya pendeta,
ini membatasi perikop ini membatasi khotbahnya ini. Artinya khotbahnya dari Berarti perikop itu bukan judul dong, karena ayat 10 bagian A masih sama dengan perikop, masih sejalan dengan perikop yang sama. Sementara ayat 10:53 ayat 10 bagian B sudah tidak sejalan dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Abang mengatakan jadi, itu tadi. aku begini, perikop berfungsi sebagai penspesifikasian materi pembahasan. Ya, Itu dia. satu spesifikasi ini. Ya, tetapi ingat, nggak serta-merta hanya karena penspesifikasian materi, hanya satu materi, oh tidak juga. Bisa saja dalam 3 materi, dalam satu perikop, lalu Baca ya. Oke, saya baca 53 ayat 10 semua, A dan B. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan hendak meremukkan dia kesakitan. Wah, Yesus banget ini. Dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya. Wah, Yesus banget. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Coba lihat, Yesus banget. Tapi saya masih ayat yang sama. Ia akan melihat keturunannya dan dia akan lanjut usia. Dia akan lanjut usia. Sementara ini cuma 3 tahun selesai. Oke. Yang mau kau tanyakan apa? Yang aku mau tanyakan, kenapa bagian B dia punya anak keturunan? Salah. Kan sudah tidak sejalan dengan Yesus. Faktanya Yesus tidak pernah menikah. Gas Bang Oke, Gabriel. stop. Langsung aja aku terangkan. Jadi di bagian B Keturunan dia kan dia bilang di sini keturunan ya, bukan anak. Di sini dia tidak bilang anak, cuma keturunan. Apa dia Keturunan. maksudnya di situ? Nah, begini. Di dalam kekristenan, di dalam pengkhotbahan kekristenan, enggaklah memakan bulat-bulat kata-kata begitu. Contoh tadi kan gitu dia dalam korban penebusan salah begitu kan, Yesus banget benar itu kan nubuatan Yesusnya itu. Semangat. Tetapi sebentar di bagian berikutnya lagi, sehingga dia akan melihat keturunan-keturunannya, dan dia apa tadi lupa aku agak apanya itu, benar Yesus Artinya dia ini nggak kan Artinya dia tidak pernah mati selanjutnya. dan tidak pernah mati. Benar, Yesus ini nggak pernah matinya ini. Jadi mati Ya, sebentar. Iya, kalau ditanya sekarang ini, woi, apakah Yesus hidup? Ku tanya dulu kau, apakah Yesus? Benar, Yesus hidup. Tuhan kami adalah sebentar. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Jadi gini dia, Yesus kan kena tombak nih. Kena tombak kan mati, betul, mati. Tetapi Oke, 7 menit sudah. Ini mau ditambah berapa menit lagi kira-kira? Kesepakatan sekarang aja dulu. giliranku. Tambah berapa menit? Nah, Yesus Oh, ini nggak usah pakai menit. tambahkan 7, tambahkan 7 7. ya, oke. boleh Bang, masih kondusif ini 7 lah 10 boleh. Nah, oke. Kenapa dibilang dia hidup kekal atau hidup abadi? Yesus itu hidup setelah kebangkitan sampai detik ini dan sampai akhir zaman dia hidup, itunya maksudnya itu. Bukanlah terbatas mati. Jangan kalian cut di kematian dia. Ingat, kalian menafikan kebangkitannya padahal dia bangkit. Oke, itu dia maksudnya, dia hidup kekal. Dia hidup detik ini. Oh, Yesus mati kok. Oh, sorry. Yesus memang mati secara body, tetapi ingat, kalian jangan menutupi dia bangkit. Andai Yesus mati nggak bangkit, kulempar kita tuh tong sampah. Itu dia. Yang berikutnya lagi, giliranku sekarang bertanya. Oke? Boleh. Oke. Dia yang katakan Yesus nggak mati ya. Yesus nggak. Oke. Oke. Ya lanjut. Bertanya ya Bang. Oke. Di Gas dalam. Bang Gabriel. Oi. Udah? Ya silakan bertanya Iya, Bang. lanjut. Di dalam surat Al-Falaq ayat 4 itu ya, tentang peristiwa Muhammad terkena sihir. Aku mungkin bisa diluruskan nanti lagi ayatnya yang lebih benarnya. Aku agak-agak lupa. Di dalam para nabi, kalau kita menjejerkan, tidak pernah ada nabi satupun yang pernah terkena sihir kecuali Muhammad. Padahal kita tahu sihir ini berasal dari si jahat. Bagaimana mungkin seorang yang suci dilindungi oleh Tuhan, yang dia adalah kesayangan Tuhan, dijaga oleh Tuhan, tetapi terkena sihir, yang mana sihir ini kan macam santetnya ini, semacam guna-guna oleh orang Yahudi itu.
kok bisa Tuhan tidak menjaga nabi yang disayanginya ini? Sementara semua para nabi tidak pernah kena sihir. Yang paling parahnya lagi, efek daripada sihir ini adalah sang nabi mengalami semacam dia seolah-olah merasakan telah melakukan sesuatu, padahal dia belum melakukannya. Coba terangkan apa kena sihir. Ayo, Silakan. Bang Firman. Jangan Ya. menunggu, nggak apa-apa, setelah aja. Oke. Jadi tentang Al-Falah 4 ya tadi ya. Al-Falaq, bukan Al-Falah. Al-Falaq 4 itu Nabi terkena sihir. Artinya seorang manusia itu kena sihir. Ya, Nabi kan manusia, wajar dia kena sihir ya kan. Tapi apakah kena sihir itu dia mati, dia terluka, dia roboh atau apa? Yang namanya kena kan belum tentu berefek kepadanya. Yang kalau kita kena sesuatu sama dengan Abraham, dia kena api. Tapi apakah dia hangus? Enggak. Nabi Yesus sendiri dia kena tulah kematian, tapi apakah dia mati beneran? Enggak kan? Menurut kalian? Ya, kalau cuma kena sihir seorang manusia biasa itu Anda anggap luar biasa, lalu bagaimana dengan Anda ketika menganggap bahwa Tuhan bukan cuma kena sihir, bahkan kena maut, tapi biasa aja. Itu yang lucu sekali sebenarnya dalam perdebatan ini, tapi itu bukan pertanyaannya. Bagaimana seorang nabi katanya kena sihir? Nabi Muhammad memang kena sihir, tapi di dalam Asbabun Nuzul dan Asbabul Wuruj dikatakan dengan jelas bahwa Nabi kena sihir tapi nggak kenapa-kenapa dia, mental nggak kenapa-kenapa, santai aja lu nyihir gua, sihir. Artinya dia menantang sihir itu. Bahkan dari peristiwa itu Allah memberikan obat bagi orang Islam melalui ayat, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, surat itu kemudian dipakai oleh orang Islam ketika kena sihir, digunakan dengan ayat itu, terbang semua sihir. Aku sendiri kena, begitu ku baca itu, aku rasa ini kayak simsalabim, kok sembuh aku. Ayo Bang Gabriel jawab. Merasa sakit. Oke. Nabi Muhammad tidak merasa sakit ketika kena sihir. Ayo lanjut dong. Apakah Muhammad mengalami sebuah semacam halusinasi yang mana dia melakukan sesuatu, efek sihir ini ya? Apakah dia mengalami halusinasi seolah-olah dia melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya? Apakah dia mengalami itu, efek dari sihir ini? Bagaimana pertanyaannya? Apakah Muhammad mengalami efek seperti dia melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya? Apakah dia mengalami efek seperti itu, efek sihir itu atau tidak? Dalam ayat Al-Quran tidak dijelaskan seperti itu. Dia cuma disebutkan kena sihir, tapi dengan buhul-buhul perempuan-perempuan tukang tenung itu. Tapi tidak menjadi apa-apa baginya. Bahkan dia sehat setelah itu. Nggak ada dia merasakan sakit atau merasakan sebuah pengaruh apapun. Kalau tanggapan orang lain, wah dia sudah begitu. Penjelasan dalam Al-Quran nggak ada. Saya baca Al-Falaq ayat 4. Ya. Nih, artinya aja. Ya, wa min syarri nafasati fil uqad. Ya, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Nggak ada penjelasan Nabi Muhammad kena apa-apa di situ. Berarti begini dia, kalau dia normal-normal saja dan dia melakukan aktivitasnya seperti biasa, Ya. maka kenapa dikatakan di situ dia kena sihir? Maka dia tidak kena sihir lah. Oke, saya juga pernah belajar ya. Saya sihir kamu. Kalau kamu imannya kuat, nggak akan pernah mempan. Iya. Tapi kena. Arti kena di sini, ya kena dong. Contoh, saya siram abang. Atau saya bakar abang misalnya pakai api. Terbakarlah abang, tapi abang malah ketawa-ketawa. Itu apakah disebut api itu sifatnya menghanguskan? Tapi kalau api tidak menghanguskan, itu namanya tidak terbakar. Sama, sihir itu mematikan. Tapi kalau dia tidak mati atau dia bahkan merasa kesakitan saja, Nabi Muhammad tidak merasakan saat disihir. Jadi sihir itu memang kena, tapi enggak jadi apa-apa, enggak ngefek gitu loh. Masalahnya kena tapi enggak ngefek, terus apa gunanya sihir itu? Sama dengan abang, ku siram bensin, ku bakar. Tapi abang awal ketawa, hihi, Bilifus, lucu kau. Lah itu namanya abang enggak terbakar walaupun kena api. Abang tidak paham enggak? Jadi itu dia. Karena Nabi Muhammad kena sihir, dia nggak kena apa-apa, nggak ada pengaruh, nggak ada kejadian aneh, nggak ada sakit, aduh sakit, aduh udah bengkak, perutnya udah buncit, nggak ada, nggak ngefek sama sekali sama Nabi Muhammad.
Ketika dia baca ini justru surat ini turun, malah itu jadi obat bagi dan diikuti oleh umat-umatnya. Jangankan sihir bang, masuk angin aja baca itu. Lucunya ini saya tidak berbahas iman ya. Lucunya sembuh bang. Demikian. Oke lah bang. Selesai, sudah selesai. Jadi bukan masalah Biasa ya. ya. Ini bukan Luar masalah biasa ada peserta kita malam ini. tidak, Walaupun kena tengah itu. malam, tapi semangatnya luar biasa ya. Ya, artinya Bang Saya begini. serahkan ke hostnya ini karena sesinya tinggal closing statement ngambil dong, Bang. kesimpulan Closing masing-masing ya. statement Jadi nanti Closing 5 menit, statement 5 dong. menit untuk menyimpulkan apa yang menjadi diskusi malam ini. Boleh menyerang misalnya, oh saya nggak dijawab pertanyaan saya, kayak gitulah. Biasanya kayak gitu orang debat ya. Itulah closing statement ya. Nah, jadi closing Nah, statement 5 tuh menit ya. Closing statementnya 5 Iya, menit. tuh. Oke. Gini. Dalam iman kekristenan, iman memang ini ya, agama ini nggak sepenuhnya data. Data itu adalah data, memang ada. Alkitab itu data, tetapi tidak terlepas daripada iman, doktrin, dan dogma. Itu pasti nempel di agama, pastinya itu. Nah, kalau ditanya, Gabriel, apa yang menjadi harta terbesarmu? Kalau ditanya, apa karunia terbesar dalam hidupmu, Gabriel? Bagiku, karunia terbesar bagi hidupku adalah Yesus memilihku, artinya aku banyak terpanggil, tapi sedikit yang terpilih, dan akulah dia itu. Yesus menjamin aku menjadi anak Kristus. Apa namanya itu ya? Aku lupa itu, tiket keselamatanku itulah harta terbesar di itu, dan itu kupegang. Dan itulah yang menjadi kebanggaan bagiku, bukan jabatan, bukan harta, bukan rumah yang besar, enggak. Selesainya ini, menjadi anak Kristus adalah kebanggaan terbesar dalam hidupku. Kenapa? Karena Yesus menyediakan tempat bagiku di surga. Di mana Yesus berada, disitulah aku akan pergi. Jadi, seperti kata Paulus, bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam artian kematianku, maka kami kalau mati nggak perlu nangis. Orang-orang Barat itu, kalau dia pakai kacamata hitam, paling nangis 1 jamnya itu. Nggak perlu ditangisi. Kenapa? Karena mati bagi kami adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena kami kembali kepada Kristus. Kami telah selamat. Kami tidak akan melintasi lembah kekelaman, melintasi neraka atau apa tidak. Di situ aku mati. Di situ Yesus datang kedua kali menjemput aku. Langsung aku dijemput Yesus pergi ke rumah Bapa yang kekal, ke surga. Begitu dia. Itulah yang menjadi kebanggaan yang kupegang. Harta terbesar dalam hidupku sebagai umat Kristus. Dan tidak ada. Uang enggak ada itu. Aku enggak bangga dengan jabatan, dengan harta, dengan ini. Enggak ada itu semua. Kristuslah kebanggaan bagiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Silakan. Udah selesai sama aku. 2 menit. Udah? Udah. Oke, Ganti Bang aja. Filipus. Wah, cuma ada 3 menit itu. Iya, Sayang sekali 2 menitnya dibuang bang. udah cukup Oke ya. ya, terima kasih ya Bang Gabriel. Diskusi kita santun, etik, dan akademis malam hari ini, normatif. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak umat kita masing-masing. Oke, sebagai mantan Kristen dan mantan pendeta Pantekosta, Bang, saya telah belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh menyelesaikan pendidikan dalam sekolah Alkitab. Dan dari tadi kita berdiskusi, walaupun abang tidak menyertakan dalil-dalil secara spesifikasi, bahkan jauh daripada tafsir bibliologis, tapi ya itulah namanya diskusi, dan kita kembali ke iman kita masing-masing. Kalau berbicara iman, orang mau menyembah sandal jepit, kita nggak usah peduli, karena itu kan imannya. Ya, sama dengan kebanggaan abang adalah ketika memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dijanjikan surga di dalamnya. Walaupun ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus berkata, pada hari-hari terakhir orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, kami bermujizat dengan namamu. Pada hari itu aku akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau, enyahlah wahai sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu, kata Yesus. Lalu apakah orang Islam, Filipus Kristian, apa kebanggaanmu? Aku bangga karena aku akhirnya menemukan agama yang benar-benar dari Tuhan tanpa dikotori tangan-tangan manusia. Orang yang dikatakan oleh Bang Gabriel tadi, iman kita
tidak terlepas, walaupun dengan dalil, tidak terlepas dari iman yang diimani, kemudian dogma dan doktrin. Kalau kami, alhamdulillah, doktrin kami, dogma kami tidak ada. Apapun yang dilakukan oleh orang Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis yang sahih tentunya, yang dhaif tidak dipakai, ya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 82, dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh, ya, mereka itu adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian surat An-Nisa ayat yang ke-57, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya, dan mengerjakan kebajikan, akan Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Quran surat An-Nisa 122. Sebaliknya pada hari ini ayat Allah menggambarkan balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jannatul Firdaus, akan masuk ke dalam surga Firdaus. Quran surat At-Taubah 72, Quran surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 14. Ayat 1 sampai 11, Quran surat Al-Furqan 70, semua jelas sekali bahwa orang yang beriman dan beramal soleh adalah berhak atas kerajaan surga, berhak atas kehidupan kekal, berhak atas jannah Firdaus. Iman, amal soleh yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, serta perintah Rasulullah dalam hadis dan larangan dari Rasulullah dalam hadis sahih-sahihnya, ya. Demikian, dan tentu saja kami tidak beramal menurut dengan apa yang kami inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan dan apa yang diinginkan oleh Tuhan dan Rasul yang Tuhan utus kepada kami. Oleh sebab itu, kami bangga bahwa agama ini tidak bisa dibohong-bohongi, bahwa agama ini jelas, kata insya Allah yang dipakai pun jelas, bahwa hanya untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, agar kita tidak takabur di hadapan Sang Rabbul Izzati. Kata insya Allah bukan berarti orang tidak akan masuk surga, melainkan ada janji Tuhan bagi orang-orang yang rendah hati, sesuatu yang belum terlihat tidak boleh kita takabur atasnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita kali ini, ya, akan menjadi rezeki, menjadi berkah, menjadi barokah bagi kita semua, baik muslim maupun nanti Kristen, insyaallah mendapatkan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, tepuk tangan untuk Bang Filipus. Wah, ini kemana Bang Gabrielnya ya? Bang Gabriel. Padahal ada hadiah ini nanti. Aduh. Yundi atau Udah selesai juga dia bukan. Iya, udah aturan. Saya pengen tanya kesan-pesannya. Oke, dia udah memberikan pesan juga tadi. Di ruang ini. Ya. Jadi saya pengen tahu tadi apakah perdiskusian ini baik gitu. Tapi saya rasa bagus ya, keduanya TikTokannya bagus gitu ya. Jadi saya kirim kaos untuk Bang Pil ya, tepuk tangan. Karena dia turun duluan ya, berarti dia kalah ya. Oke, saya kasih kaos untuk Bang Pil jadinya. Iya. Maksudnya di sini kan harus salah satu harus ada yang dikasih kaos kan. Oke, untuk penutupan dari saya, hadirin semua yang saya hormati. Sebagai penutup, mari kita menyadari bahwa perbedaan bukanlah alasan ya untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini menambah wawasan, membuka hati, dan menguatkan komitmen kita untuk menjaga persaudaraan sebagai sesama manusia. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tapi kita tetap satu dalam kemanusiaan. Akhir kata, mari kita teruskan semangat dialog lintas agama dengan bijaksana dalam berbicara, rendah hati dalam menyikapi segala perbedaan. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Menyambut kawan dalam hangat persatuan. Akademisi hadir Bang Pil, nanti DM lagi ya Bang. Kristen dan Islam bicara Tapi jangan lupa ongkir menjadi titik temu di antara perbedaan dalam diskusi yang penuh keberadaan. Kalau mau diskusi bebas ya, diskusi bebas, Kristen boleh naik ke atas sampai
dalam kata Meetingnya nanti saya share Keren, nanti. keren, Kalau keren. yang bagus saya share. Ah, Nanti semua diskusi bisa lihat. gini baru enak. Diskusi gini baru enak. adalah titian Keren, menuju keren, keren, keren. Tuhan. Begadang dulu, begadang ini. Ya kayak gitu Aduh. lah juga. Tapi itu untuk waktu-waktu yang khusus aja. Kalau untuk ya maksudnya waktu dan apa namanya itu tema disesuaikan di apa sih namanya disetujui kedua belah pihak ya kayak gitu dan dua arah boleh nggak apa-apa. Tapi syaratnya harus buka cam kayak tadi ya kan harus buka cam kayak tadi biar lebih keren gitu. Bang Filipus, terima kasih ya kerjasamanya, Bang moderator keren. Katanya di bawah banyak yang bilang moderatornya keren, Ji. Tanda tangan untuk moderatornya. Keren. Hadiahnya apa hadiahnya moderator? Dapat hadiah susu. Gajinya nggak dipotong kan? Gajinya nggak dipotong. Enggak, susu katanya. Susu. Hati pun Oke, Bang terang Fil. di jembatan cahaya. Tunggu, lagunya belum habis tuh. Oh, Kita Ya. pulang. sampai lagunya habis. Oke, sekarang Wih, diskusi bebas